Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 26 November 2025 tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, baru minggu yang lalu kita sudah sampai kepada akhir tahun gerejawi, dan dalam minggu ini, satu minggu ke depan kita akan memasuki minggu Advent, masa-masa Advent, dan kita boleh bersuka cita karena kita memasuki satu tahun baru gerejawi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita kembali bahwa bukan hikmat manusia atau bukan kekuatan manusia atau bukan pikiran manusia yang benar-benar diandalkan dalam kehidupan ini. Ternyata hikmat, kepintaran manusia itu hanyalah terbatas. Dan Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bahwa manusia selalu terpesona akan hikmat dunia ini dengan memakai akal, pikiran, dan tidak pernah memakai Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga manusia selalu menjauhkan hidupnya dari manusia. Itu bagi orang-orang yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya berkekuatan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita disadarkan kembali bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, bahkan firman Tuhan dinyatakan Paulus kepada jemaat Korintus, baik itu kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi, bahwa hikmat yang paling terbesar ialah hikmat yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, bukan kekuatan fisik, finansial, atau mungkin politik. Bagaimana caranya ketika Paulus mengatakan demikian kepada orang-orang Korintus? Paulus mau mengajak kepada mereka bahwa ketika kita mengatakan hidup kita adalah anak-anak Allah, berarti kita sepenuhnya harus menjadi bagian daripada Allah itu sendiri. Salib menjadi salah satu tempat di mana kita boleh memperlihatkan bahwa hidup manusia itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Salib diletakkan pada setiap orang yang merasa dirinya lemah dan butuh pertolongan, dan jangan salib menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang merasa dirinya hebat atau kuat. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa hanya kekuatan Allah saja dan hanya hikmat Allah saja yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang. Karena kekuatan yang dari Allah boleh menguatkan yang lemah, bahkan pikiran-pikiran yang selama ini bergumul di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi dengan kekuatan Allah, saudara boleh melampauinya. Dengan hikmat Allah, saudara boleh melewati setiap pergumulan hidupmu. Apakah itu saat ini masih saudara pergumulkan, tetapi ketika saudara sudah memakai hikmat yang daripada Allah, kekuatan yang daripada Allah, maka semuanya akan terselesaikan. Jangan andalkan pikiranmu sendiri, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, karena kekuatan sendiri, hikmat finansial, harta, jabatan hanya sementara. Tetapi kita yang dipanggil oleh Kristus menjadi anak-anak Tuhan, dan kita akan diperbarui selalu di dalam Kristus, maka kita akan menjadi kuat, bahkan kita memperoleh hikmat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, untuk itu melalui salib yang menunjukkan arah
kemana kita akan melabuhkan hidup kita, itu menunjukkan saudara sudah selalu dibawa kendali oleh kuasa Allah. Kuasa Allah itu akan selalu memampukan kita menjalani hari-hari kita. Kuasa Allah akan selalu memampukan kita melewati setiap pergumulan dan kekhawatiran kita. Hikmat dari Allah akan selalu memampukan kita mengerti cara-cara Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Hikmat dari Allah mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang terus memperbaharui dirinya, terus memperbaiki dirinya, sehingga dia menjadikan Allah menjadi patron dan menanyakan segala sesuatu di tengah-tengah doanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, mari sebelum kita memasuki masa-masa Advent pada minggu depan, mari persiapkan hati dan pikiranmu, persiapkan jiwamu, dan serahkan segala kepergumulan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dengan minggu Advent ini, kita dengan kesabaran menanti-nantikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, menanti pertolongannya yang tepat pada waktunya menurut ukuran Tuhan. Saudara tidak boleh khawatir, tidak usah ketakutan yang berlebihan, karena ketika kita di pihak Allah, tidak seorang pun yang dapat mengganggu kita. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memberikan kami hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh berjalan melalui setiap pergumulan kami, melalui setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami, karena ada Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, seringkali kami memakai kekuatan pikiran kami, tetapi melalui firman-Mu hari ini, kami selalu diingatkan bahwa kami adalah orang yang lemah, orang yang memiliki kemampuan terbatas. Untuk itu kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Segala pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, yang jauh dan yang dekat dengan kami. Biarlah Tuhan Yesus, hanya kekuatan-Mu saja kami boleh berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan ini. Tetapi ada Tuhan. Di minggu-minggu Advent ini kami disadarkan kembali betapa Tuhan selalu mengasihi hidup kami, dan kami mau dengan iman kami tidak mau berpaling daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan mendahului setiap pekerjaan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.